that we are one. Clothes won't hide the sun. Blue sky of our white smile. On this the wedding day. I do love you with all my heart. Bayangin, Pak, kalau Republik waktu itu setuju untuk mengelola portofolio, kita tahu kalau kita punya satu portofolio kan itu kan bisa mengenerate dana, Iya, betul Pak. ya kan? Iya. Oh, jadi pemikiran itu juga udah berkembang waktu itu ya Pak, terutama dari Bapak ya. Bahwa kemudian sekarang dibuat holdingisasi sebetulnya sejalan dengan itu kan Pak ya. Saya di situ agak berbeda, Pak. Hmm, Holding itu tujuan atau cara? mestinya cara ya Pak ya. Cara, Pak. Itu kelirunya di situ. Jadi Pak Martiano ya, ini kan banyak analisis gitu sebetulnya bahwa cara mengelola BUMN yang sekarang dengan holding itu kan menjadikan unit-unit BUMN itu kan terkelompok di dalam Betul. pekerjaan-pekerjaan bidang-bidang yang homogen. Jadi one day Pak ya, one day sebetulnya nanti pengelola yang namanya Kementerian BUMN itu bisa saja kemudian mengecil dan bahkan kemudian tugas-tugas itu dikembalikan pada bendahara umum negara gitu Pak. Ya, kalau dikembalikan pada BUMN adalah mengelola kekayaan negara kan. Kekayaan negaranya. Kekayaan negara pada BUMN itu apa? Sahamnya kan, Iya, bukan asetnya. iya, iya, iya. Itu tadi yang saya sebutkan dengan portofolio. Iya, 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 iya. Iya, dinamisasi. Kalau kita bicara pengalaman negara-negara lain dalam mengelola BUMN itu Pak ya, sebetulnya di negara lain ada nggak sih Pak kementerian yang ngurusi BUMN itu? Ada, Pak, tapi tidak berhasil, Pak. Itu ya Pak ya. Selalu kalah dengan perusahaan. Contoh yang paling dulu selalu dijadikan contoh adalah Argentina. Hmm, Bagaimana itu dipromosikan oleh World Bank. Privatisasi perusahaan. iya, iya, Ujungnya sangat terkenal. Iya, iya, berantakan. iya, iya, iya. Iya, iya. Itali Hmm, sama, Pak. ya. Jadi kalau menurut saya ya, udahlah perusahaan itu biar dikerjakan oleh Profesional Pak ya, orang ahlinya lah. oleh orang ahlinya, yaitu yang berusaha, Mhm. ya kan? Tapi pemerintah itu yang ngatur, nggak usah ikut cawe-cawe, Pak. Iya. Bahwa pemerintah itu mempunyai interest di situ, yang penting kan sebetulnya adalah pajak. Jadi pemerintah kembali kepada fungsinya, ya, perusahaan kembali pada fungsinya. Fungsinya. Iya, saya kira pemikiran yang bagus ini Pak. Apa namanya? Ke depan ini bisa menjadi bekalan lah presiden baru ini Pak. Bisa didiskusikan lah. Iya, 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 iya. Ya. Seperti sekarang nih Pak ya. Ini kan ada sisi yang tidak kita buka, Pak. Pembangunan infrastruktur. Iya. Iya, Pak. Di balik itu apa? Apa yang terjadi? Apa Ya, yang itu terjadi? Itu kan nggak dibuka. isu yang sangat menarik Pak itu saya kira ya. Saya tidak bisa cerita, wong saya nggak punya data yang Iya.
Tapi banyak komplain Iya, atau yang menjadi korban. iya, iya, betul Pak. Karena ya eh, karena argumentasi bahwa BUMN itu adalah agent of development, kemudian mendapat tugas-tugas itu Itu ya Pak. kelirunya di situ, Pak. Sekarang saya tanya, di Undang-Undang Dasar kita disebut nggak? Nggak ada sih Pak. Boten wonten, Pak. Iya, nggak ada. Boten wonten. Iya, iya. Kalau mau BUMN itu agent of development, ya, bentuknya semua perum, Pak. Iya, Jangan Persero, Pak. iya. Kalau sekarang BLU lah kalau memang kan. Apa? Iya, BLU. Kalau Harus sekalian itu, Pak. kerjaan ya. Iya, iya, iya. Dan misalnya sekarang kalau kita berkutat berdiskusi masalah kerugian negara, itu kan satu kondisi yang dipandang Ya, sebagai sesuatu yang menghalangi. bukan menghalangi korban, Pak. Oh, korbannya Pak. Korbannya banyak. Jadi sekarang ini ya. Ini kembali kepada pemahaman dasar. Ya. Saya punya perusahaan. Yang betul-betul punya saya itu apa? Modal kan? Iya. Modal. Yang betul-betul punya saya itu kan modal. Betul, betul. Nah, sekarang yang disebut sebagai aset perusahaan itu kan kombinasi dari modal saya dengan dana orang lain kan. Betul, ya. Nah, kalau itu bisakah kita katakan bahwa aset perusahaan seluruhnya itu milik saya? Nggak bisa, Pak. Mboten Nggak sakit, bisa. Pak. Mhm. Ini kelirunya. Aset BUMN adalah aset negara. Sebetulnya aset negara tapi yang sudah dipisahkan. Yang sudah dipisahkan yaitu modalnya. Bukan, ini kan neraca itu kan ada Iya. dua sisi, Pak. Iya, iya, iya. Yang namanya aset itu di sebelah sini, yang namanya di sini adalah modal dan kewajiban. Iya. Kita kalau mengacu aja kepada itu, Pak, itu akan lebih jelas, Pak. Iya, iya, Pak. Iya. Ya itu dispute itu ya mudah-mudahan sih semakin banyak orang bicara itu dan sudah sampai ke level-level Mahkamah Konstitusi kelihatannya apakah kerugian negara itu menjadi bisa kalau seseorang mengelola perusahaan dan kemudian rugi apakah itu kerugian negara gitu ya. Nah, itu ada tahapannya. Pertama, apakah dia melakukan tindakan itu sudah sesuai dengan standar dan prosedur? Ya, betul. Kalau dia menyimpang dari itu, jelas ya. Jelas salah. Ya. Oke, yang kedua, kalau kemudian dalam melakukan kegiatan, dia sudah melakukan standar dan prosedur. Dan masih rugi gitu ya, Pak? Dan masih rugi. Apakah itu menjadi perkara perdata atau pidana? Pidana, ya betul. Jadi selama dia melakukan itu secara mengikuti ketentuan prosedur dan tata cara, mestinya itu perkaranya perkara perdata. Perdata, mestinya Pak, betul ya. Ya kan? Tetapi kalau dia memang sejak awal sudah kacau, sudah punya niat gitu ya, itu baru pidana gitu. Pidana, ya. Cuman kadang-kadang kan membedakan niat itu nggak mudah, Pak. Bisa, Pak. Oh, bisa, ya, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Contoh. Ya. Contoh yang banyak terjadi praktek. Ini baru tadi malam. Saya diskusi. Dan saya dapat informasinya itu dari pelaku. Jadi dia itu mendapatkan tugas untuk dia dapat tugas nih, Pak. Dia dapat tugas untuk menangani limbah. Oh, ya. Oke, dari perusahaan-perusahaan minyak.
Mhm. Udah Pak, dia kerjakan itu, akhirnya dia menemukan suatu sistem yang menguntungkan pemerintah. Karena Hmm. biaya limbah itu termasuk cost recovery, Pak. Iya, betul, Pak. Iya. Ya kan? Dia ujungnya apa? Dipecat. Oh, Dipecat, Pak. Kenapa dipecat? Menurut dia, karena ada beberapa kepentingan oknum penguasa yang merasa dirugikan. hmm. Hmm. Nah, dia justru ingin benar, tapi Tapi malah malah dipecat. disalahkan gitu ya, Masa Pak. disalah. Iya. Ya. Kasus Karen yang rame itu. Iya, Pak. Itu kan dia disalahkan karena dia melakukan investasi pada suatu perusahaan yang pada waktu dikatakan rugi. Mhm. Tapi Karen sudah bisa membuktikan bahwa semua prosedur Sudah itu dilakukan. sudah dilakukan. Jadi itu mestinya, oke, kalau emang rugi, itu kan mestinya perdata, Perdata, ya, Pak. Iya. bukan pidana. Iya. Ya kan? Tapi kan karena yang terjadi makanya langsung pidana, Pak. Iya. Nah, belakangan ternyata perusahaan ini untung, Pak. Aduh. Jadi memang saya pribadi sih sebetulnya kalau ada kesempatan, Pak ya, itu ingin berdiskusi lah dengan teman-teman yang khususnya terlibat pada waktu membentuk undang-undang keuangan negara dan undang-undang perbendaharaan negara. Iya, Pak ya. Ya. Nah, karena dengan adanya kedua undang-undang itu, para penuntut, apakah dia polisi atau dia jaksa, itu larinya ke Menggunakan itu sebagai Pak, pidana. Iya, betul. Tapi Pak, itu memang kan dua undang-undang itu, Pak, dilatar belakangi oleh situasi negara kita dulu yang sedang setelah Betul. krisis kan, Pak. Betul. Jadi Betul. Setuju, dan Pak. krisis itu disebabkan karena governance gitu loh, Betul. Pak. Betul. Sehingga kelihatannya rapat sekali nganunya gitu, Pak. Betul. Iya. Saya kira bagus, Pak, untuk karena ke depan bagaimanapun juga kan kita akan menjadi lebih besar karena investasi. Betul. Dan kalau kita bicara investasi ya korporasi, Betul. ya BUMN yang Betul. Pak yang kanan. Ya. Jadi Pak, ini menarik sekali Pak. Masih ada satu lagi Pak, ini yang banyak orang bertanya-tanya ini Pak. Tiba-tiba kenapa kok Pak Mardiono bisa jadi Dirut Newmont Pak? Terus terang. Ya. Iya. Saya mendapatkan tawaran untuk menjadi salah satu direktur ya waktu itu. Sebelum jadi dirut saya direktur dulu Pak. Itu membutuhkan waktu 6 bulan. Oh. Dari saya. Iya. Karena apa? Rasa-rasanya kok aneh. Newmont membutuhkan saya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya belajar tentang Newmont. Terutama tentang prinsip-prinsip mereka beroperasi dan prinsip-prinsip mereka mengelola. Yang saya baca adalah mengenai mining practice. Ya. Itu sangat secara operasional mereka sangat rinci. Oke. Dan mereka sangat bertanggung jawab terhadap masalah-masalah lingkungan. Baik itu alam maupun masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sangat taat kepada Anti-Corruption Act.
Gitu, Pak. Itu saya pelajari, saya tekuni itu sampai akhirnya saya bilang iya. Hmm. Tapi saya masih tetap bertanya, sebetulnya mereka itu kenapa kok butuh saya, saya nggak ngerti tentang apa-apa. Nah, dalam perjalanan rupanya saya lebih banyak berfungsi sebagai pembuka pintu untuk dialog. Ya, 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 ya. Ya, karena mereka selama ini Buntu ingat ya Pak ya dialognya. oh, Dialognya buntu itu. dialognya buntu, Pak. Ingat nggak pada waktu tahun-tahun ini kan mereka udah dihujat mengenai buyat. Iya, iya. Jadi pokoknya Newmont itu suatu perusahaan yang nggak bener gitu aja lah di mata pemerintah. Nah, padahal mereka itu kepengen dialog sebetulnya, ingin melakukan. Nah, itu antara lain yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan. Dan memang berhasil, Pak. Tugas aku buka pintu itu berhasil. Berhasil Pak ya. Ya, berhasil. Iya. Walaupun saya juga digebukin. Iya. Tapi untungnya ya, para pejabat yang sekarang itu kan dulu pernah iya. Saya lebih senior gitu. Iya, Jadi gitu. masih lihat lah kalau saya minta waktu. Itu nggak susah gitu. Itu aja sih. Iya, iya. Nothing special. Iya, tapi itu luar biasa. Saya kira sebagai sebuah proses jenjang karir luar biasa itu Pak. Anunya. Bisa menembus pasar global kan Pak. Iya. Saya 3 kali Pak diangkat. Kan mereka atunya kan 3 tahun ya. Jadi sampai 3, tapi pada waktu saya berumur 70, saya mengundurkan diri. Walaupun masa saya belum selesai. Oh, itu Bapak yang anu ya Pak ya? Oh, luar biasa ya. Saya kira ini menjadi Pak inspirasi anak-anak muda bahwa ternyata pada masa-masa setelah Purna Bakti dari pemerintahan, Pak Masih laku, Martiono Pak. masih laku. luar biasa itu. Itu kan karena dedikasi, karena karakter, karena kompetensi gitu ya Pak ya. Dan Mungkin networking yang luar biasa itu Pak, saya kira bisa menjadi. Jadi saya punya pendapat bahwa apa yang saya dapat selama ini antara lain itu karena masalah networking. Iya, iya. Terima kasih Pak Martiono, ini luar biasa nih Pak. Saya kira dalam 1 jam lebih ini saya pribadi belajar banyak dari pengalaman Pak Martiono, dan saya yakin nanti generasi muda akan melihat ini sebagai sebuah kamus Pak gitu. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dipelajari di textbook Pak, tetapi betul-betul sebuah implementasi dari sebuah teori. Jadi tadi seperti ilmu kimia sama teknik kimia. Ilmu kimia, teknik kimia. Jadi betul-betul teknik kimia yang kita dapat jadi sesuatu yang diimplementasikan di lapangan. Jadi Pak Martiono sekali lagi terima kasih. Tapi sebelum menutup ini barangkali Pak Martiono ada semacam keywords gitu untuk anak-anak muda ini Pak, untuk how to become the good leader gitu. 1, usahakan untuk dipercaya. Iya. Itu dulu Pak. Ya. Kemudian kedua, harus berani Pak. Dan saya berpendapat, selama kita mempunyai kompetensi tertentu, jangan takut untuk mengatakan pendapat. Oh, oke. Karena pada prakteknya banyak yang takut, Pak. Iya. Mungkin juga karena confidence-nya kurang, Pak. Mungkin juga. Ya. Iya. Tapi kalau kita punya satu kompetensi tertentu, kemudian kita tidak yakin, ya akibatnya
kita yang dulu saya katakan sebagai melacurkan diri, Pak, Mhm, mhm. karena situasi. Ya. Nah, ini ya untuk teman-teman ya. Bagaimana caranya kalau kita itu berbeda pendapat dengan atasan? Misalnya, Wah, itu tuh Pak, itu penting tuh. bikin memo to file, Hmm. bikin memo to file. Apa maksudnya di memo to file itu? Ya itu di file kita sendiri, nggak masalah. Mhm. Ya. Tapi kalau nanti sewaktu-waktu, kan gini, kalau kita dengan atasan itu kan harus manut, Pak. Iya, iya Pak. Tapi kalau kita tidak setuju, kita bikin aja Pak memo to file. Walaupun itu kita simpan sendiri ya Pak ya. Walaupun itu harus manut. Iya, 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 iya. Ya, paling tidak, iya kan, aku kan bener kan. Bener kan, gitu, membuktikan. Luar biasa itu. Gitu aja, Pak. Pembelajaran yang sangat menarik Pak Mardiono. Sekali lagi terima kasih Matur Bapak. nuwun. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat Ya. di dalam menjalankan tugas dan amanah yang masih luar biasa pada saat ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Sobat Maestro, bincang-bincang saya dengan Bapak Mardiono Hadianto yang luar biasa. Pengalaman beliau di sisi pemerintahan, khususnya di Kementerian Keuangan saat ini, dan kemudian di private sector, dan saat ini beliau juga menggeluti beberapa segmen yang berkaitan dengan manajemen, konsultasi, dan juga training. Terima kasih atas semua perhatian Anda. Saya yakin semua pengalaman beliau akan bisa menjadi inspirasi kita semua, terutama Anda generasi muda. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. The Maestro, media para maestro berbagi info. Terima kasih.